Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayun Manudianing Susilo, SST MKep, dosen dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Sebagai dosen, saya berkewajiban untuk melakukan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan persalinan dan bayi baru lahir di semester 3. Mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir terdiri dari 5 SKS, 2 SKS praktek dan 3 SKS teori. Izinkan saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, di mana terkait deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, penilaian, dan metode pembelajaran. Deskripsi mata kuliah kebidanan persalinan dan bayi baru lahir adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base. Capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memahami aspek pada ibu dalam persalinan dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base dengan pokok bahasan, konsep dasar persalinan, beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan, proses adaptasi psikologi dalam persalinan, asuhan dalam setiap kala persalinan, deteksi dini komplikasi persalinan dengan penanganannya, serta askep pada bayi segera setelah lahir. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu konsep asuhan dasar persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan, kebutuhan dasar bersalin sesuai kalanya, penjahitan luka episiotomi, deteksi dini komplikasi persalinan, adaptasi bayi baru lahir, asuhan bayi baru lahir 2 jam pertama. Pembelajaran dilakukan secara luring. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari UTS 20%, tugas 30%, UAS 30%, performa 20%. Untuk performa sendiri terdiri dari keaktifan dalam proses pembelajaran dan serta kehadiran mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, student center learning, dan serta demonstrasi atau praktikum di dalam laboratorium. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul kembali ya setelah sekian lama kita tidak berjumpa di semester berapa ya, pertemuan dengan Bu Hayun kemarin di semester 2 ya. Dan di semester 3 ini kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi untuk mata kuliah asuhan persalinan dan BPL ya. Nah, di sini nanti sebelum kita masuk ke mata kuliah atau sebelum masuk ke materi, izinkan Bu Hayun menyampaikan dulu rencana pembelajaran untuk 1 semester ke depannya. Oke, ini ada rencana pembelajaran semester ke depannya. Semuanya sudah kenal dengan Bu Hayun ya? Sudah. Jangan sampai sudah ketemu kemarin, sekarang sudah lupa lagi gitu ya. Ini ya, untuk mata kuliahnya itu adalah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Bobot SKS-nya itu ada 5 SKS ya, 3 SKS teori dan 2 SKS
praktikum. Nah, untuk capaian pembelajarannya nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu memahami askop pada ibu dalam persalinan dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based dengan pokok bahasan konsep persalinan, beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan, proses adaptasi psikologi dalam persalinan, asuhan dalam setiap kala persalinan, deteksi dini komplikasi persalinan, dan cara penanganannya, serta askep pada bayi setelah lahir dan cara dokumentasi asuhan masa persalinan. Untuk deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ya ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta evidence based. Nah, dalam satu semester ke depan, materi yang akan kita bahas nanti yaitu tentang konsep dasar asuhan persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, menjelaskan perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai kalanya, penjahitan luka episiotomi, deteksi dini komplikasi persalinan, adaptasi bayi baru lahir, asuhan BBL 2 jam pertama. Untuk penilaiannya nanti itu ada, untuk UTS itu ada 20%, untuk UAS 30%, tugas ada 30%, performa 20%. Untuk performa sendiri nanti meliputi keaktifan kalian saat perkuliahan dan juga kehadiran saat perkuliahan. Gitu ya. Kemudian ini ya, untuk pustakanya bisa digunakan Helen Varney tentang buku ajar asuhan kebidanan, atau juga bisa dari buku acuan Midwifery Update, dan juga bisa dari pendukung yang lainnya, di mana buku-buku ini bisa kalian cari di lab perpustakaan ataupun juga bisa kalian cari di e-book gitu ya. Ini ya untuk medianya nanti ini, kemudian ini ya untuk materinya kita nanti ada tatap mukanya itu 7 kali. Setelah 7 kali tatap muka kita akan adakan UAS. Nah, nanti setelah UAS kita ada tatap muka lagi selama 7 kali, kemudian setelah 14 kali tatap muka kita ada ujian akhir. Oke, paham semuanya? Oke. Sebelum kita ke materi juga kita akan membahas tata tertib perkuliahan. Ya, jadi selama perkuliahan ada tata tertibnya. Yang pertama, mahasiswa memakai seragam yang telah ditentukan institusi. Ya, jadi harus berseragam ya, jadi sesuai ketentuan institusi. Kemudian saat perkuliahan diharapkan berbicara dengan sopan. Ya, jangan sampai ada yang ngomongnya aneh-aneh gitu ya. Jadi harus sopan. Kemudian untuk keterlambatan ya, jadi untuk masuk di kelas, karena kita nanti secara luring perkuliahannya, jadi untuk masuk ke kelas kalian ada mempunyai kesempatan atau keterlambatannya sekitar 15 menit, atau mungkin jika lebih dari 15 menit silahkan konfirmasi ya, berhalangan kenapa, terlambatnya karena kenapa, mungkin karena bannya bocor atau ada hal yang lainnya, nanti silahkan konfirmasi. Kemudian nanti ada pada saat perkuliahan itu juga selain pengajaran di dalam kelas juga ada materi di laboratorium, ada demonstrasi. Nah, nanti saat praktikum di laboratorium silahkan menggunakan Scott yang sudah ada ya, jas labnya digunakan gitu ya. Kemudian nanti juga saat perkuliahan ada tugas mata kuliah yaitu tugas makalah ya untuk presentasi. Nanti saat mau presentasi makalahnya silahkan dikumpulkan 1 hari sebelum presentasi. Itu sudah jelas, paham? Oke. Untuk majelis bagaimana, setuju atau tidak tentang tata tertib ini atau kontrak kuliah ini? Setuju. Kalau setuju nanti untuk rencana pembelajaran akan saya kirimkan nanti salah satu mahasiswa untuk menandatangani
kesepakatan ini ya. Kita masuk ke materi perkuliahan. Oke, kira-kira ada yang tahu apa itu pengertian persalinan? Ada yang tahu tentang pengertian persalinan kira-kira? Ya, persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Ya, jadi persalinan itu adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibunya. Nah, persalinan ini atau yang dinamakan infartu, ya persalinan itu biasanya kita menyebutnya infartu. Jadi infartu ini dimulai sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks. Ya, jadi perubahan serviks itu dia jalan lahirnya membuka, gitu ya. Nah, kemudian bentuk persalinan berdasarkan teknik. Jadi persalinan itu dibedakan menjadi berdasarkan tekniknya. Ada 3 teknik persalinan, yaitu yang pertama persalinan secara spontan, ya, di mana persalinan spontan ini berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri. Ya, jadi kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir. Kemudian teknik yang kedua persalinan buatan. Nah, untuk persalinan buatan ini persalinannya dengan tenaga dari luar. Kalau tadi spontan itu dari ibunya, kalau persalinan buatan itu tenaganya dari luar dengan ekstraksi forceps, dengan ekstraksi vakum ataupun dengan seksio cesaria. Jadi kalau spontan tadi dia lewat jalan lahir dengan tenaga ibunya sendiri, kalau persalinan buatan itu dengan bantuan luar gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah persalinan anjuran. Persalinan anjuran itu bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar. Ya, jadi diberikan rangsangan. Kalau buatan tadi langsung ibunya sendiri yang merasakan tanpa ada bantuan dari luar. Kalau anjuran saat mau persalinan, ya saat waktunya persalinan ibu belum merasakan apa-apa, untuk bisa persalinan normal dibantu dengan rangsangan. Ya, salah satu rangsangannya apa? Diberikan suntik apa? Oksitosin. Ya, gitu ya. Kemudian sekarang persalinan berdasarkan umur kehamilan. Kalau tadi tekniknya, sekarang persalinan berdasarkan dari umur kehamilannya. Nah, jadi persalinan itu ada macam-macam, ya, ada abortus. Ya, apa itu abortus? Persalinan yang terhenti, ya, jadi atau abortus itu terhentinya proses kehamilan sebelum janin dapat hidup, ya. Berat janin di bawah 1000 gram, ya, atau usia kehamilannya di bawah 28 minggu. Kemudian yang kedua itu adalah partus prematurus. Nah, kalau tadi dia sebelum 28 minggu atau sebelum 1000 gram, kalau partus prematurus itu persalinan dari hasil konsepsi pada umur kehamilan 28 sampai 36 minggu. Ya. Kemudian untuk berat janinnya itu antara 1000 sampai dengan 2500. Jadi kalau kita mengatakan, oh ini persalinannya abortus, oh ini persalinannya prematur gitu ya. Jadi kita harus melihat dari usia kehamilannya, kemudian juga dari janinnya. Ya, oh ini masuknya di mana sih persalinannya? Masuk abortus, prematur atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah partus matur atau yang dinamakan aterem. Nah, tahu apa yang dinamakan aterem? Iya, cukup bulan. Jadi partusnya atau persalinannya itu pada usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Dan berat janin itu dia di atas 2500 gram gitu ya. Jadi itu yang dinamakan aterem. Kemudian yang terakhir partus postmatur, yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 40 minggu. Ya.
Jadi dia lahirnya lebih dari aterem, gitu ya. Kemudian kalau tadi sudah jenisnya, tekniknya, sekarang kita ke tahapan persalinan. Persalinan itu dibagi menjadi berapa tahap kira-kira? Ada 4 tahapan, ya betul ya. Jadi persalinan dibagi menjadi 4 tahapan. Yang persatu itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Oke. Yang pertama kala 1. Apa itu kala 1? Ya, kala 1 itu adalah yang disebut dengan kala pembukaan. Nah, kala pembukaan ini dimulai dari serviks membuka ya, dari pembukaan dimulai dari serviks membuka 0 sampai dengan 10 cm ya. Jadi makanya kenapa kok disebut dengan kala pembukaan, karena dimulainya mulai dari pembukaan serviks 0 sampai dengan 10 cm. Kemudian kala 2. Apa itu kala 2? Kala 2 itu yaitu kala pengeluaran. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan bayinya lahir. Itu namanya kala 2. Oke, kemudian kala 3. Kala 3 yaitu kala pengeluaran plasenta ya. Jadi yang disebut dengan juga kala uri gitu nggih. Kemudian yang keempat itu adalah kala pemantauan ya. Jadi pemantauannya sampai kapan? Sampai 2 jam setelah persalinan atau yang dinamakan 2 jam postpartum gitu ya. Ini ya. Kala 1, kala pembukaan ya. Kala pembukaan tadi apa? Ya, infartu ditandai dengan keluarnya lendir ya. Jadi ada lendir, ada bercampur darah, bisa lendir aja, bisa darah aja, atau juga bisa kedua-duanya, lendir bercampur darah. Ya, kenapa kok ada itu? Karena adanya pembukaan pada serviks ya. Jadi adanya darah itu karena dari mana? Dari pecahnya pembuluh darah kapiler gitu ya. Kenapa kok ada darah? Kenapa kok ada lendir gitu ya? Karena adanya pembukaan serviks yang mengakibatkan pembuluh darah kapiler pecah gitu. Nah, kemudian kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi sampai dengan pembukaan serviks 10 cm. Lama kala 1 ya, jadi kita kan untuk ibu bersalin itu ada yang baru pertama kali melahirkan dan ada yang sudah beberapa kali gitu ya. Kalau kita bilangnya primi dan multi. Primi itu untuk yang pertama kali persalinan, kalau multi yang sudah beberapa kali. Nah, untuk kala 1 lamanya primi kala 1 ya, itu ya. Jadi kala 1 untuk primi itu biasanya adalah 12 jam ya, 1 cm per jam. Kemudian kalau untuk multi itu dia 8 jam ya, untuk 2 cm per jam ya. Jadi lama primi ya, kala 1 untuk primi itu 12 jam, untuk multi 8 jam gitu ya. Kemudian untuk kala 1 sendiri itu dibagi menjadi 2 fase. Ya, ada fase laten dan fase aktif. Nah, fase laten itu adalah di mana pembukaan serviks berlangsung lambat dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks sampai dengan pembukaan 3 cm. Ya, jadi kala 1 fase laten itu dimulai dari kontraksi sampai pembukaan serviks 3 cm. Kemudian yang kedua fase aktif ya. Fase aktif itu adalah pembukaan serviks 4 sampai dengan 10 cm. Nah, fase aktif sendiri itu dibagi ya menjadi 3 sub fase atau menjadi 3 fase lagi ya untuk fase aktif. Apa aja itu? Ya, ada
akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Nah, kemudian setelah kala 1 kita bahas ke kala 2 atau kala pengeluaran janin. Nah, kala 2 persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap atau yang disebut pembukaannya 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Ya, kemudian kala 2 pada primipara atau primigravida itu berlangsung selama 2 jam. Kalau untuk multipara berlangsung selama 1 jam gitu ya. Kemudian apa sih tanda dan gejala kala 2 itu? Tanda gejala kala 2 itu adalah his semakin kuat dengan interval 2-3 menit. Tahu his? His itu adalah kontraksi. Jangan sampai bilang his itu apa gitu ya. His itu adalah kontraksi atau yang biasa masyarakat awam bilang kenceng. Nah, Bu, ini kenceng-kenceng. Oh, berarti kalau kenceng-kenceng itu kontraksi gitu ya. Jadi tanda-tandanya adalah hisnya semakin kuat gitu ya. Kemudian ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Saat ada kontraksi, saat perutnya kenceng-kenceng, ibunya ada keinginan untuk meneran. Jadi dia ada tekanan di bawah. Ibunya pengen meneran, pengen segera melahirkan. Kemudian ibu merasa semakin meningkatnya tekanan pada rektum dan vagina. Ya, kemudian kita melihat perineumnya terlihat menonjol karena apa? Ada tekanan dari kepala janin atau bagian terbawah janin sehingga menyebabkan perineumnya menonjol. Yang terakhir kemudian ada vulva dan vagina, ya, vulva, vagina dan sepentil ani terlihat membuka, ya, kira-kira ada janin itu, vulva, vagina dan sphincter anis semakin membuka. Nanti akan juga kelihatan bagian terbawah dari janinnya. Nah, kemudian ada peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Nah, kemudian ini ya, diagnosis kala 2, ya, jadi kala 2 itu bisa ditegakkan atas dasar pemeriksaan dalam. Makanya nanti saat ibunya kita sudah melihat tanda gejala kala 2, kita harus menegakkan benarkah ini sudah masuk persalinan atau belum, sudah masuk di kala 2 atau belum. Jadi kita memastikannya pakai apa? Pemeriksaan dalam. Kemudian ini ya, kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Kala 3 persalinan dimulai setelah bayinya lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Seluruh proses biasanya berlangsung 5 sampai dengan 30 menit setelah bayi baru lahir. Ya, kemudian ini ya kala 4, kala pengawasan. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses persalinan. Ini ya yang dilakukan pada kala 4, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi dan pernafasan, kontraksi uterus, TFU, kandung kemih, kemudian juga perdarahan. Oke, mungkin materi Bu Hayun sekian. Ya, selesai untuk materinya. Mungkin sebelum ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Monggo, yang belum paham boleh bertanya, silahkan. Siapa? Bu Hayun izin bertanya, di materi tadi kan ada tanda gejala kala 2, terus itu kan ada disebutkan terkait dengan his. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tentang his tersebut? Nah, his ya, his kita kan harus tahu his itu yang seperti apa. His adalah kontraksi atau kencang, di mana his itu ibunya merasa mulas dari perut sampai menjalar ke punggung belakang. Ya, kita bisa memeriksanya dari mana? Kita palpasi, kita cek benar kencang atau tidak. Nah, yang dinamakan his kuat itu biasanya 3 sampai 4 kali dalam 10 menit. Ya, jadi kita periksa, dihitung berapa kali, lamanya berapa. Ya, sekali dia kontraksi, sekali dia kencang, berapa lama frekuensinya ya, berapa lama. Nah, kemudian frekuensinya jumlahnya berapa kali dalam 10 menit.
Ya, gimana Mbak? Sudah paham? Jelas? Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke Mbak, monggo. Mau bertanya apa? Izin bertanya Bu Ayun, kan kala 2 ditegakkan atas dasar pemeriksaan dalam. Pertanyaan saya, kapan kita boleh melakukan pemeriksaan dalam tersebut? Oke. Pemeriksaan dalam kalau di kala 1 ya, pemeriksaan dalam di kala 1 kita boleh setiap 4 jam sekali. Ya kan? Kalau untuk menegakkan di kala 2 ya, di kala 2 untuk menegakkan oh ini sudah masuk kala 2 atau belum. Kita pastikan tanda gejala kala 2-nya terlebih dahulu. Ibunya pengen ada tekanan pada anus enggak ya, dorongan meneran enggak? Kemudian perineumnya bagaimana ya, doran teknus perjel vulka, ada pembukaan pada vagina dan sphincter ani atau tidak. Kalau sudah ada tanda gejala kala 4 ini, kita boleh melakukan tanda gejala kala 2 kita boleh melakukan pemeriksaan dalam. Tapi kalau kala 1 itu sebaiknya setiap 4 jam sekali untuk menghindari terjadinya infeksi. Itu nggih, gimana? Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Sudah jelas semuanya ya? Kalau semuanya sudah jelas, sekarang kita ke post test ya. Jadi izinkan Bu Ayun bertanya ini ya, ke post test dulu. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ya, pada kala 1 dibagi menjadi 2 fase. Sebutkan dan jelaskan. Mungkin siapa yang mau menjawab? Izin menjawab Bu Ayun. Jadi pada kala 1 itu dibagi menjadi 2 fase. Ada fase laten dan juga ada fase aktif. Fase laten itu di mana pembukaan serviks itu berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaannya secara bertahap sampai pembukaan 3 berlangsung selama 7 sampai 8 jam. Sedangkan pada fase aktif itu pembukaannya dimulai dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10 berlangsung selama 6 jam. Pada fase aktif ini dibagi ke 3 subfase. Ada periode akselerasi itu berlangsung selama 2 jam, pembukaannya dari mulai 3 sampai ke pembukaan 4. Periode dilatasi maksimal itu berlangsung selama 2 jam, pembukaannya berlangsung cepat menjadi 9 cm. Dan yang terakhir itu ada deselerasi berlangsung lambat dalam 2 jam, pembukaannya itu jadi 10 cm atau lengkap. Ya, betul ya. Jadi kala 1 itu menjadi 2 fase ya, ada fase laten dan fase aktif. Dan fase aktif sendiri itu dibagi menjadi 3 subfase gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, sebutkan pengertian dari kala 2. Ayo monggo siapa yang menjawab? Pengertian dari kala 2. Oke, nggih Mbak Ari monggo. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Ayun tadi. Kala 2 dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Ya, betul nggih. Jadi kala 2 itu dimulai dari pembukaan serviks lengkap atau 10 cm dan diakhiri dengan lahirnya bayi. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Kapan pemantauan kala 4 itu dilakukan dan apa saja yang perlu dipantau? Mohon izin menjawab Bu Ayun. Untuk pemantauan kala 4 itu dilakukan setelah 2 jam postpartum, di mana untuk pemantauannya dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Untuk pemeriksaannya itu tersebut meliputi pemantauan TTV, tanda-tanda vital, melalui tekanan darah, suhu, respirasi, nadi, kontraksi uterus, TFU, kandung kemih, serta perdarahan. Semua alhamdulillah materi Bu Ayun sudah tersampaikan dan semua sudah paham dan jelas. Dengan begitu Bu Ayun akhiri sekian ya untuk materi hari ini, untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan diri dosen dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.